heaviest round of bombing yet. In fact, Israel insists the whole ceasefire is not. Selat Hormuz kembali berubah menjadi titik paling sensitif dalam peta ketegangan global. Aktivitas pelayaran mulai terlihat lagi dengan beberapa kapal tanker kembali melintas, meski jumlahnya masih terbatas dan pergerakannya sepenuhnya berada dalam pengawasan ketat, serta aturan tidak resmi yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Namun, sedikit kelonggaran di jalur laut ini tidak berarti situasi secara keseluruhan ikut mereda. Justru ketika lalu lintas di Hormuz mulai bergerak perlahan, ketegangan di wilayah lain kembali naik. Israel dilaporkan melancarkan serangan baru ke Lebanon. Dari Iran, Kementerian Luar Negeri merespons dengan pernyataan tegas, menekankan bahwa segala upaya tekanan eksternal, termasuk yang berkaitan dengan pengendalian jalur strategis seperti Hormuz, tidak akan memiliki dampak nyata selama konflik di kawasan terus dipicu oleh tindakan militer sepihak yang berulang di berbagai front. Keterlibatan Amerika Serikat dalam serangan Israel ke Lebanon tidak bisa dipisahkan dari dinamika yang sedang berkembang. Donald Trump bahkan memberikan pembelaan terbuka dengan menyatakan bahwa Lebanon tidak termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan gencatan senjata. Ia juga menegaskan bahwa konflik Israel dengan Hizbullah berdiri sebagai isu tersendiri, terpisah dari kesepakatan AS-Iran. Pernyataan ini bertolak belakang dengan sejumlah versi yang beredar di lapangan. Iran dan beberapa pihak lain justru menyebut bahwa Lebanon sejak awal sudah masuk dalam kerangka kesepakatan tersebut. Situasi makin rumit ketika muncul fakta bahwa sebelum gencatan senjata diumumkan oleh Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, draft kesepakatan itu telah lebih dulu ditinjau dan disetujui oleh pihak Amerika. Dalam dokumen tersebut, Lebanon secara eksplisit disebut sebagai bagian dari paket gencatan senjata. Namun, narasi itu berubah setelah Israel melancarkan serangan ke Lebanon. Pemerintahan Trump kemudian menarik posisi dan menyatakan bahwa Lebanon tidak termasuk dalam kesepakatan awal, yang langsung memicu kebingungan dan memperlebar jurang perbedaan interpretasi antar pihak. Di saat yang hampir bersamaan, ketegangan kembali meningkat setelah Uni Emirat Arab dilaporkan menyerang fasilitas petrokimia di Pulau Lavan, Iran. Teheran merespons serangkaian peristiwa ini dengan tudingan keras terhadap Amerika Serikat yang dianggap telah melanggar beberapa garis merah, mulai dari isi gencatan senjata terkait Lebanon, dugaan pelanggaran wilayah udara melalui aktivitas drone, hingga penolakan hak Iran dalam pengayaan uranium. Sebagai balasan, Iran kemudian memperketat bahkan menutup kembali aktivitas di Selat Hormuz, sehingga arus kapal tanker yang membawa porsi signifikan pasokan minyak dunia kembali terganggu. Gedung Putih merespons dengan nada keras, menyebut tuntutan Iran tidak dapat diterima dan secara simbolis menolaknya sepenuhnya. Dalam waktu singkat, stabilitas yang rapuh ini kembali runtuh. Harga minyak yang sebelumnya sempat turun tajam langsung berbalik naik, sementara ratusan kapal terjebak dalam ketidakpastian rute. Di tengah kekacauan ini, laporan intelijen menyebut Iran mulai mengidentifikasi target baru di wilayah Israel, menandakan bahwa situasi tidak lagi bergerak menuju deeskalasi, melainkan kembali mengarah pada eskalasi terbuka. Dan pada titik ini, dunia kembali bertanya, apakah ini masih krisis yang bisa dikendalikan, atau sudah memasuki fase yang sepenuhnya di luar kendali? Gelombang serangan Israel ke Lebanon memicu reaksi keras dari berbagai negara. Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadi salah satu yang paling vokal mengutuk aksi tersebut dengan nada sekeras mungkin, dan menilai bahwa operasi militer Israel berpotensi merusak fondasi gencatan senjata yang baru saja dibangun. Prancis juga menekankan bahwa Lebanon seharusnya tidak dipisahkan dari kerangka kesepakatan damai yang ada. Dari Irlandia, Menteri Luar Negeri Helen McEntee ikut menyuarakan kecaman. Ia menuntut penghentian segera, eskalasi, serta perlindungan terhadap warga sipil, sambil menegaskan dukungan terhadap kedaulatan Lebanon di tengah meningkatnya tekanan militer Israel. Sikap lebih keras datang dari Spanyol.
Pemerintah Madrid secara terbuka menyebut serangan Israel sebagai pelanggaran hukum internasional. Perdana Menteri Pedro Sanchez bahkan mendorong Uni Eropa untuk meninjau ulang, bahkan menangguhkan perjanjian asosiasi dengan Israel sebagai bentuk tekanan terhadap tindakan yang dianggap tidak dapat dibenarkan. Pakistan, yang berperan sebagai mediator dalam pembicaraan gencatan senjata AS Iran, juga menyampaikan kecaman. Islamabad menilai serangan Israel di Lebanon telah merusak proses diplomasi yang sedang dibangun dan mendesak semua pihak untuk kembali pada kesepakatan yang difasilitasi oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Iran sendiri merespons dengan nada yang jauh lebih tegas. Teheran memperingatkan bahwa mereka bisa meninggalkan proses negosiasi damai dan mengambil langkah militer jika agresi Israel di Lebanon terus berlanjut. Iran juga menegaskan bahwa Amerika Serikat harus memilih menegakkan komitmen gencatan senjata atau membiarkan konflik kembali meluas. Namun, di tengah kecaman internasional yang menguat, Israel tetap tidak mengubah posisinya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahkan kembali menegaskan kesiapan negaranya untuk melanjutkan operasi militer kapan saja, dengan keyakinan bahwa tujuan strategis hanya bisa dicapai melalui kekuatan. Sikap ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih dalam di kalangan pengamat. Apa yang membuat Netanyahu begitu yakin, bahkan ketika tekanan dunia terus meningkat? Dari berbagai arah, dari sudut pandang yang disampaikan Benjamin Netanyahu, operasi militer Israel di Lebanon berada di luar cakupan kesepakatan gencatan senjata AS Iran. Dengan logika itu, ia menegaskan bahwa Israel tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti kerangka yang dimediasi oleh Pakistan tersebut. Pernyataan ini menjadi semakin kontroversial karena sebelumnya Israel sempat digambarkan ikut mendukung rencana gencatan senjata yang sama. Namun dalam perkembangan terbaru, posisi tersebut berubah drastis. Dalam pidato publiknya, Netanyahu kembali menegaskan garis keras. Israel tidak akan menghentikan operasi militer, baik terhadap Lebanon maupun Iran. Ia menyebut tujuan perang belum tercapai. Dan karena itu, operasi akan terus berlanjut tanpa batas waktu yang jelas. Dari sini, muncul kesan bahwa Israel ingin menunjukkan kendali penuh atas arah konflik, terlepas dari Washington. Dengan kata lain, keputusan strategis tidak sepenuhnya berada dalam orbit Amerika Serikat, melainkan ditentukan langsung oleh kepentingan Israel sendiri. Situasi ini menjadi semakin tajam ketika dibandingkan dengan langkah Donald Trump yang tengah mendorong rekonsiliasi dengan Iran demi menjaga stabilitas Selat Hormuz dan mencegah guncangan ekonomi global. Namun di sisi lain, Netanyahu justru memilih jalur eskalasi yang pada akhirnya memperlebar jurang antara stabilitas ekonomi dan agenda militer regional. Sejumlah pengamat kemudian menafsirkan tindakan Israel bukan sekadar operasi terhadap Hizbullah, tetapi sebagai manuver untuk menggagalkan proses gencatan senjata AS Iran sejak awal. Dalam pandangan ini, konflik yang meluas justru berfungsi sebagai alat untuk mengunci ulang arah diplomasi yang sedang terbentuk. Lebih jauh, muncul dugaan bahwa Netanyahu menyadari normalisasi hubungan Washington-Teheran dapat menggerus posisi politik dan strategisnya. Karena itu, eskalasi di Lebanon dilihat sebagai cara untuk mendorong Iran masuk ke dalam dilema, diam dan kehilangan legitimasi regional, atau membalas dan secara otomatis menghancurkan proses damai dengan Amerika Serikat. Pada titik ini, Iran berada dalam posisi yang sepenuhnya terjepit. Respons apapun berpotensi mengubah arah konflik secara drastis, baik menuju runtuhnya kesepakatan maupun menuju eskalasi yang lebih luas di kawasan. Sejumlah pengamat melihat eskalasi militer Israel bukan lagi murni soal kebutuhan di medan tempur. Serangan ke Lebanon dinilai lebih menyerupai langkah politik yang sengaja dipertahankan untuk menjaga posisi Benjamin Netanyahu di dalam negeri. Narasi soal presisi serangan dianggap hanya lapisan luar. Di balik itu, operasi militer justru berfungsi sebagai alat konsolidasi dukungan domestik, bukan sekadar upaya strategis melawan Hizbullah. Masalahnya, langkah ini membawa konsekuensi besar. Secara militer, Israel mungkin tetap menekan lawan, tapi secara global posisinya makin terisolasi. Setiap peluang menuju perdamaian justru terlihat berulang kali terganggu oleh eskalasi baru. Risikonya jelas. Jika Iran benar-benar merespons,
Israel bisa terseret ke konflik multifront yang menguras sumber daya secara besar-besaran. Di saat yang sama, Netanyahu juga menghadapi tekanan hukum di dalam negeri terkait kasus korupsi. Karena itu, sebagian analis menilai eskalasi ini bukan tanda kekuatan, melainkan upaya bertahan di tengah tekanan politik yang semakin sempit. Bagi Iran, konflik yang terus diperpanjang ini dilihat sebagai cara Netanyahu menunda krisis domestiknya sendiri, meski konsekuensinya bisa jauh lebih besar bagi kawasan.